Halo kawan-kawan para pecinta Mix Parley dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel Mix Parley 88, channel yang membahas seputar dunia perparlean, memberikan prediksi pada kawan-kawan semua. Sebelumnya saya ingatkan kembali kepada kawan-kawan untuk menjadikan prediksi ini sebagai perbandingan. Baiklah, sebelum mulai, mari kita review dulu pertandingan kemarin. Pada pertandingan kemarin, saya telah memilih 6 pertandingan. Pertandingan pertama, kita memegang Pavos FC mendapatkan pur setengah, kita win. Sedangkan di under 2/4, kita menang setengah. Pertandingan kedua, memegang Ghana mendapatkan pur 3/4 dan under 2,5, kita loss. Pertandingan ketiga, kita pegang Antalya Sport mendapatkan pur 3/4, kita win. Sedangkan di over 2,5 kita loss. Pertandingan keempat, kita memegang Barcelona memberikan pur 1, kita draw. Pertandingan kelima, kita memegang Mirandes mendapatkan pur 3/4, kita kalah setengah. Sedangkan di under 2,5 gol kita win. Dan pertandingan terakhir, kita memegang Chelsea memberikan pur 1/4 dan under 2,3/4, kita win. Baiklah kawan-kawan, untuk pertandingan nanti malam saya telah menyiapkan 7 pertandingan. Pertandingan pertama antara Bologna menghadapi Inter Milan. Mari kita lihat klasemen sementara dari kedua tim. Inter Milan berada di urutan pertama, sedangkan Bologna berada di urutan ke-10. Dengan head to head dari kedua tim, dari 5 pertandingan terakhir, Inter Milan meraih 4 kemenangan dan 1 kemenangan diraih oleh Bologna. Kita lihat performa dari Bologna. Dari 5 pertandingan terakhir, Bologna meraih 2 kemenangan dan 3 pertandingan mengalami kekalahan. Sedangkan performa dari Inter Milan dari 5 pertandingan terakhir meraih 4 kemenangan dan hanya menelan 1 kekalahan. Dari pasaran yang diberikan kepada kedua tim, di sini Inter Milan memberikan pur 1 sampai dengan pur 1/3/4 dengan over under 2,5 sampai dengan 3/4. Di sini saya memprediksikan untuk memegang Inter Milan memberikan pur 1 kepada Bologna atau bisa memilih di over 2,5 gol. Kita lanjut pada pertandingan kedua antara Sampdoria menghadapi Cagliari. Klasemen sementara dari kedua tim. Sampdoria berada di urutan ke-15, sedangkan Cagliari berada di urutan ke-19. Dengan head to head dari kedua tim, dari 5 pertemuan terakhir kedua tim, di sini Cagliari meraih 3 kemenangan. 1 kemenangan diraih Sampdoria dan 1 sisanya berakhir dengan hasil imbang. Kita lihat performa dari Sampdoria. Dari 5 pertandingan terakhir, Sampdoria meraih 2 kemenangan, 1 menelan kekalahan dan 2 pertandingan sisa berakhir dengan hasil imbang. Sedangkan performa dari Cagliari dari 5 pertandingan terakhir menelan 3 kekalahan, meraih 1 kemenangan dan 1 sisanya berakhir dengan hasil imbang. Dari pasaran yang diberikan kepada kedua tim, di sini Sampdoria memberikan pur 1/4 sampai dengan pur 1 dengan over under 2/4 sampai dengan 3. Di sini saya memprediksikan untuk memegang Cagliari mendapatkan pur 1 atau bisa bermain di under 3 gol. Kita lanjut pada pertandingan ketiga antara Lazio menghadapi Empoli. Klasemen sementara dari kedua tim. Lazio berada di urutan ke-8, sedangkan Empoli berada di urutan ke-9. Dengan head to head
dari kedua tim. Dari 5 pertemuan terakhir kedua tim, Lazio meraih 5 kemenangan. Kita lihat performa dari Lazio. Dari 5 pertandingan sebelumnya, Lazio meraih 3 kemenangan, 1 menelan kekalahan, dan 1 berakhir dengan hasil imbang. Sedangkan lawannya, Empoli, dari 5 pertandingan terakhir, Empoli meraih 3 kemenangan, 1 menelan kekalahan, dan 1 pertandingan berakhir dengan hasil imbang. Dari pasaran yang diberikan kepada kedua tim di sini, Lazio memberikan skor setengah sampai dengan skor 1/4 dengan over under 2/3/4 sampai dengan 3,5. Di sini saya memprediksikan untuk memegang Lazio memberikan skor setengah atau bisa bermain di over 3 gol. Kita lanjut pada pertandingan keempat antara Spezia menghadapi Hellas Verona. Mari kita lihat klasemen sementara dari kedua tim. Hellas Verona berada di urutan ke-13, sedangkan Spezia berada di urutan ke-17. Dengan head to head dari kedua tim, dari 5 pertandingan terakhir, Hellas Verona meraih 4 kemenangan dan 1 pertandingan sisanya berakhir dengan hasil imbang. Performa dari Spezia. Dari 5 pertandingan terakhir, Spezia menelan 2 kekalahan, 1 imbang, maksud saya 2 kali imbang, dan 1 meraih kemenangan. Sedangkan lawannya, Hellas Verona, dari 5 pertandingan terakhir menelan 3 kekalahan, 1 imbang, dan hanya meraih 1 kemenangan. Dari pasaran yang diberikan kepada kedua tim, di sini terdapat handicap 0, 1/4 dan setengah, di mana skor setengah diberikan kepada Spezia dengan over under 2/4 sampai dengan 3. Di sini saya memprediksikan untuk memegang Hellas Verona handicap plus 0 atau bisa bermain di over 2/4 gol. Kita lanjut pada pertandingan kelima antara Sassuolo menghadapi Genoa. Kita lihat klasemen sementara dari kedua tim. Sassuolo berada di urutan ke-12, sedangkan Genoa berada di urutan ke-18. Dengan head to head dari kedua tim, dari 5 pertandingan terakhir, Sassuolo meraih 3 kemenangan, 1 kemenangan diraih Genoa, dan 1 sisanya berakhir dengan hasil imbang. Performa dari Sassuolo dari 5 pertandingan terakhir meraih 1 kemenangan, 3 kali imbang, dan menelan 1 kekalahan. Sedangkan performa dari Genoa dari 5 pertandingan terakhir menelan 3 kekalahan, 1 kali imbang, dan meraih 1 kemenangan. Dari pasaran yang diberikan kepada kedua tim, di sini Sassuolo memberikan skor setengah sampai dengan skor 1 dengan over under 2,5 sampai dengan 3/4. Di sini saya memprediksikan untuk memegang Sassuolo memberikan skor setengah kepada Genoa atau bisa bermain di under 3 gol. Pertandingan ke-6 antara AC Milan menghadapi AS Roma. Klasemen sementara dari kedua tim. AC Milan berada di urutan kedua, sedangkan AS Roma berada di urutan ke-6. Head to head dari kedua tim. Dari 5 pertandingan terakhir, AC Milan meraih 3 kemenangan, 1 kali imbang, dan 1 pertandingan sisanya dimenangkan AS Roma. Kita lihat performa dari AC Milan. Dari 5 pertandingan terakhir, AC Milan meraih 2 kemenangan, 2 kali menelan kekalahan, dan 1 kali imbang. Sedangkan performa dari AS Roma
Dari 5 pertandingan terakhir meraih 3 kemenangan, 1 imbang dan menelan 1 kekalahan. Dari pasaran yang diberikan kepada kedua tim, di sini terdapat handicap 0, seperempat dan setengah, di mana pur setengah diberikan kepada AS Roma dengan over under 2,5 sampai dengan 3 seperempat. Di sini saya memprediksikan untuk memegang AC Milan handicap plus 0 atau bisa bermain di over 2,5 gol. Dan pertandingan terakhir antara Juventus menghadapi Napoli. Mari kita lihat klasemen sementara dari kedua tim. Napoli berada di urutan ketiga, sedangkan Juventus berada di urutan kelima. Dengan head to head dari kedua tim, dari 5 pertandingan terakhir kedua tim, di sini Napoli meraih 3 kemenangan. 2 kemenangan diraih oleh Juventus. Kita lihat performa dari Juventus. Dari 5 pertandingan terakhir, Juventus meraih 4 kemenangan dan hanya bermain imbang menghadapi Venezia. Sedangkan Napoli, performa terakhir dari Napoli dari 5 pertandingan terakhir menelan 3 kekalahan dan meraih 2 kemenangan. Dari pasaran yang diberikan kepada kedua tim, di sini Juventus memberikan pur setengah sampai dengan pur 1 dengan over under 2 sampai dengan 2,3/4. Di sini saya memprediksikan untuk memegang Juventus dengan pur seperempat atau bisa bermain di over 2 gol. Baiklah kawan-kawan, sekian dulu prediksi untuk pertandingan nanti malam. Jadikan sebagai perbandingan dan tetap utamakan prediksi sendiri. Sekian dan terima kasih. Salam Chip.